Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu wa fahamu maqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tiada henti-hentinya kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga di sela-sela berbagai kesibukan kita, di sela-sela berbagai aktivitas kita, di sela-sela berbagai pekerjaan kita, saat ini kita sepakat untuk datang berkumpul bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu marilah kita jadikan Jumat ini bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Lebih dari itu, kita sempurnakan Jumat ini adalah sebagai sarana kita untuk melakukan tanwirul qulub, tanwirul afkar, dan tanwirul af'al. Yakni untuk mencerahkan hati kita, mencerahkan pikiran kita, dan mencerahkan amal kita. Sehingga setelah selesai Jumat, hati pikiran kita sudah tercerahkan dan punya cita-cita, keinginan untuk menjadikan Jumat ini lebih baik daripada Jumat kemarin. Itulah fungsi utama khutbah Jumat. Itulah fungsi kenapa di dalam hari Jumat itu selain sholat harus ada khutbah. Tetapi tujuannya adalah di dalam rangka tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran, serta menguatkan kita di dalam kehidupan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Ramadan sudah selesai. Sekarang Syawal dan sebentar lagi Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Setelah selesai Ramadan, bagi kaum muslimin ada kewajiban lain. Jika sudah selesai satu urusan, lanjutkan kepada urusan lain. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika sudah selesai Ramadan, maka sekarang maju kepada ibadah lain yang disebut dengan ibadah haji. Ibadah haji ini auranya sudah terasa. Insya Allah jamaah haji kita yang jumlahnya 221.000 jemaah haji Indonesia akan berangkat memulai pada tanggal 1 Mei. Aura kedua adalah sekarang kita sudah merasakan sebagian besar para jemaah haji sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan walimatus safar, yaitu adalah syukuran di dalam rangka untuk perjalanan melaksanakan ibadah haji. Bagi kita kaum muslimin yang mukim di sini, punya kepentingan besar terhadap calon jemaah haji ini. Apa kepentingannya? Yakni dua hal. Satu, mendoakan mereka supaya menjadi haji yang mabrur. Kedua adalah kita memberikan pandangan, pikiran, nasihat supaya bisa melaksanakan ibadah hajinya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Mengapa? Sebab haji yang mabrur itu sebagaimana
janjikan Rasul yang agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-hajju mabrur. Haji mabrur itu laisalahu jazaun ila jannah. Tidak ada balasan yang paling utama bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dengan predikat haji mabrur itu adalah yakni surga Jannatun Naim. Biarlah itu untuk mereka. Biarlah mereka untuk menikmatinya nanti di akhirat. Tapi satu hal, para sahabat pernah bertanya kepada Rasul yang agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma birrohu. Ya Rasulullah, kira-kira apa kebaikan haji mabrur untuk di dunia sebelum mereka pulang ke rahmatullah? Maka Rasul yang agung menjawab, yang pertama adalah it'amut ta'am. Haji mabrur itu suka berbagi. Haji mabrur itu adalah senantiasa peduli. Haji mabrur itu tidak akan pernah membiarkan saudaranya, tetangganya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, jika dia itu hamba Allah dalam kondisi miskin, maka dia pasti akan peduli untuk membantu memberikan makanan. Apalagi jika ada yang kelaparan. Jadi haji mabrur itu adalah peduli. Kita penting bagi negara kita yang sekarang sedang membangun, yang bercita-cita untuk menjadikan Indonesia yang makmur. Kemakmuran itu adalah bisa diraih salah satunya perjalanan bagi mereka para hujjaj, para haji menjadi haji yang mabrur. Bayangkan jutaan manusia yang sudah menjadi haji mabrur di negara Republik Indonesia ini. Kalau mereka menjadi ibu asuh, bapak asuh, untuk mengasuh anak-anak miskin, membiayai anak-anak miskin, dipastikan kemiskinan akan semakin kecil. Bahkan dipastikan kelaparan tidak akan terjadi. Sungguh ironis kalau banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak peduli terhadap saudaranya, tetapi tidak peduli terhadap sesamanya. Hajinya itu tidak termasuk kepada haji yang mabrur. Yang kedua, Rasul mengatakan, ciri haji mabrur itu adalah yakni watibul kalam. Ucapannya menyenangkan, ucapannya menggembirakan, ucapannya membahagiakan. Haji mabrur tidak ada kata-katanya menyakitkan, apalagi sampai masuk ke dalam hati. Semua kalimat kata-kata haji yang mabrur itu adalah mereka apabila berdiskusi, berdialog, ngobrol dengan siapapun, dengan tanpa melihat agamanya apa, keyakinannya apa, sukunya apa, status sosialnya, jika dia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan senantiasa menghormati, menghargai dan memuliakan manusia, karena manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuliakan ciptaan Allah, maka Allah akan memuliakannya. Siapa yang menggembirakan hamba Allah, maka Allah akan menggembirakannya. Siapa yang memudahkan urusan Allah, urusan hamba Allah, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Man yassara ala musirin, yassarallah fid dunya wal akhirah. Rasul yang agung Muhammad SAW menyatakan bahwa Allah akan memudahkan setiap urusan kesulitan seorang hamba jika hamba itu adalah senantiasa memudahkan, menggembirakan, membahagiakan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi haji mabrur itu adalah indikatornya ucapannya senantiasa menggembirakan. Tidak menjadi haji yang mabrur ketika kata-katanya kotor. Tidak menjadi haji yang mabrur jika kata-katanya menyakitkan. Dan tidak menjadi haji yang mabrur jika kata-katanya membuat dendam orang lain. Apalagi kalau haji mabrur itu adalah seorang pemimpin. Sekali lagi, apalagi seorang pemimpin. Rasul yang agung mengatakan, al-adlu hasanun. Walakin fil umaro ahsan. Adil itu baik bagi umat, bagi masyarakat. Tetapi bagi pemimpin itu lebih baik. Ucapan yang baik bagi masyarakat baik.
Tetapi bagi pemimpin itu adalah lebih baik. Mengapa? Sebab pemimpin sering dijadikan sebagai rujukan, dijadikan pedoman, dijadikan sebagai landasan untuk bersikap dan berucap hamba-hambanya atau rakyatnya. Bayangkan, jika seorang pemimpin menyerukan, kita perang melawan Israel, pasti rakyatnya akan bersiap-siap untuk melawan Israel. Ketika pemimpin mengatakan bahwa semuanya harus nyaah kaindung, semuanya ternyata sekarang mereka untuk bersama-sama untuk membantu saudara-saudaranya. Betapa pentingnya haji mabrur, apalagi haji mabrur itu adalah kena kepada pemimpin. Inilah kepentingan kita. Kenapa kita harus satu, ketika kita mendapatkan undangan walimatus safar, saudara kita, tetangga kita, teman kita, siapapun, maka doakan mereka selama mereka melaksanakan ibadah haji. Di sana doakan supaya mereka sehat, selamat, dan pulangnya menjadi jaya mabrur. Yang kedua, nasihat yang harus kita sampaikan. Nasihat yang harus kita sampaikan. Walaupun kita belum berhaji, paling tidak ada 5 yang harus disampaikan kepada saudara-saudara kita. Apa itu? 1, haji mabrur itu bisa diraih adalah dengan tepat niatnya. Sampaikan kepada saudara kita. Hati-hati, luruskan niat. Ibadah haji itu adalah ibadah yang paripurna. Ibadah haji adalah ibadah yang misteri. Tidak semua orang kaya bisa melaksanakan ibadah haji. Sekali lagi, tidak semua orang yang sekarang punya harta kekayaan melimpah di mana-mana. Tidak semua orang yang sehat fisiknya bisa melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Kuotanya terbatas. Maka bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, 1, luruskan niat. Sebab Rasul yang agung 15 abad yang telah lalu pernah menyampaikan, ya'ti 'alan nasu zamanun, satu saat akan datang kepada umatku, yahujju aghniya'uhum. Niat haji mereka, bagi mereka yang kaya, tujuannya apa? Linuzhati. Tujuannya ingin piknik, tujuannya ingin wisata, tujuannya hanya healing, tujuannya hanya jalan-jalan, tujuannya ingin mengetahui bagaimana Ka'bah, hanya ingin tahu bagaimana Masjid Nabawi. Ada yang seperti itu? Pasti ada. Wa al-satuhum, kata Rasul, nanti satu saat akan datang kepada umatku. Mereka niat hajinya yang pertama tadi, orang kaya, tujuannya adalah ada yang niatnya untuk piknik. Yang kedua, tujuannya untuk apa? Littijaroh. Wa awsatuhum, kelompok yang kedua, niat hajinya untuk belanja. Makanya tidak salah. Fakta menunjukkan ketika kita sudah keluar dari Masjidil Haram, ketika kita keluar dari Masjid Nabawi, bahkan di tempat-tempat lain, kita menyaksikan mereka banyak yang berjualan, mengganggu kita, konsentrasi ibadah kita. Bukan tidak boleh belanja, bukan tidak boleh berjual beli, tetapi jangan sampai itu menjadi tujuannya. Sebab fakta membuktikan banyak orang yang ribut antara jemaah suami dan istri karena urusan masalah belanja. Yang ketiga kata Rasulullah, wa aglabuhum, malah kata Nabi, nanti satu saat datang kepada umatku, niat haji kebanyakannya untuk apa? Lirriya'i wassum'ati. Tujuannya adalah karena ingin ria, karena ingin dapat gelar haji. Jika tidak dicantumkan gelar hajinya, marah-marah. Apalagi kalau sekarang bayar haji puroda 750 juta, mereka tidak dicantumkan. Kenapa tidak dicantumkan gelar haji saya? Saya haji bayar puroda 750 juta, yang berbeda dengan haji-haji yang lainnya. Kalau sudah seperti itu, tidak akan mabrur, hajinya kabur. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat kata Rasulullah, wa fuqaraihim, kelompok miskin. Ada yang datang ke Mekah ke sana, kelompok-kelompok yang miskin, tujuannya apa? Lil mas'alati, tujuannya adalah untuk minta-minta. Fakta kita menyaksikan itu. Ketika kita bapak-bapak yang pernah melaksanakan ibadah haji, keluar dari haram, haji sedekah, haji sedekah, haji sedekah. Dan bisa kita lihat, dan Indonesia ada termasuk jemaah haji yang dermawan, yang bager, yang ramah, kan gitu. Maka menjadi incaran bagi mereka. Oleh karena itu luruskan, bagaimana niatnya? Niatnya seperti
ada dalam ikrar ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuannya haji itu adalah untuk karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai harus diulang-ulang. Setelah kita mengatakan labbaik Allahumma hajjan, maka dikuatkan dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa tujuannya? Supaya istiqomah, jangan keganggu. Maka Nabi mengatakan al-hajju ar-rukbu kasirun wal hajju qalil. Nanti satu saat bakal orang banyak melaksanakan ibadah haji, tetapi sedikit yang jadi hajinya. Yang perginya banyak, kuotanya nunggu sekarang. Untuk kota Bandung 30 tahun. Untuk Makassar 50 tahun. Kalau daftar sekarang usia 50, maka berangkatnya nanti di usia 100 tahun. Banyak yang pergi melaksanakan ibadah haji. Tetapi wal hajju qalil, yang jadi hajinya sedikit. Itu prediksi Rasulullah. Yang kedua, Bapak, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan kepada saudara kita yang besok akan melaksanakan ibadah haji? Selain mendoakan, pertama, luruskan niat. Yang kedua, harus tepat syariatnya. Pahami pengetahuan tentang manasik haji. Ilmu-ilmu perhajian. Jangan sampai salah. Kenapa? Salah tempat kita bisa gagal jadi hajinya. Salah waktu bisa gagal hajinya. Nah, bisa kita haji wukuf di Padang Arafah tanggal 8. Nah, bisa kita wukuf di Padang Arafah tanggal 5. Wukuf di Padang Arafah adalah tanggal 9. Maka semua itu adalah ada keterangan-keterangannya. Pakaian nggak bisa bebas pakai jas, mentang-mentang karena di kampungnya orang kaya, terus memakai pakaian jas. Nggak bisa. Kalau sudah berniat haji, semuanya harus pakai kain ihram yang semuanya sama. Ketika kain ihram tidak dipakai, maka menjadi tidak sah haji. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketepatan kaifiat, tata caranya. Sebab haji itu adalah ibadah yang dicontohkan Rasul yang agung. Makanya Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum. Hajilah kamu seperti hajiku ini. Mulainya kapan melaksanakan ibadah haji? Apa saja yang harus dilakukan? Doa apa? Bacaan-bacaan apa yang harus dibaca? Pakaiannya bagaimana? Semua itulah kaifiatnya. Harus kita pahami. Sampaikan kepada saudara kita. Ketepatan niat, ketepatan syariat, ketepatan kaifiat. Yang keempat, ketepatan saat, waktunya. Nah, bisa haji semaunya. Haji itu adalah tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Tanggal 13 sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Di luar itu tidak bisa. Apalagi tanggal 9. Kalau kita tidak wukuf di Padang Arafah, maka sudah tidak bisa lagi. Harus mengulang lagi hajinya. Al-hajju arafatun. Haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Terakhir adalah ketepatan tempat. Tempatnya terbatas. Adalah di Mina terbatas, di Arafah terbatas. Maka kita harus ingatkan. Masuk ke wilayah Arafah ketika tanggal 9. Wukuf di situ. Masuk ke wilayah Mina. Untuk apa? Supaya kita ibadah hajinya menjadi mabrur. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita berkepentingan bagi para calon jemaah haji, kita harus mereka jadikan haji mabrur, karena satu, supaya mereka menjadi haji mabrur, memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Yang kedua, ketika kita menyampaikan setelah mendoakan adalah hati-hati, haji mabrur bisa diraih dengan tepat niat, tepat syariat, tepat kaifiat, tepat saat, dan tepat tempat. Jika itu terjadi, maka insya Allah akan menjadi haji yang mabrur. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kedua ini marilah kita menunduk
memohon munajat kepada Allah. Semoga kita termasuk orang yang bisa sama-sama memberikan nasihat kepada calon jemaah haji, dan semoga kita pun termasuk orang yang segera dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Jika kita menjadi haji yang mabrur, maka kita akan menjadi hamba yang bisa memberikan pencerahan, manfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'hum linnas. Akhirnya marilah kita menunduk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadhilna jannata mal abrar ya aziz ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, nasrun minallah wa fatun qarib wa basrul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.